Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama PD Baca Saham. Kalau channel ini bermanfaat silahkan subscribe dan memberikan kolom komentar seikhlas-ikhlasnya. Siapa tahu ada pemahaman yang belum kami pahami. Teman-teman semua, kemarin setelah rame pasar merah-merah semua karena ada berita Rusia menyerang Ukraina, kita juga tetap harus positive thinking bahwa Indonesia tidak berdampak langsung ya. Meskipun banyak yang khawatir, tapi Indonesia tidak berdampak secara langsung. Kecuali misalnya Rusia menyerang Amerika Serikat, itu mungkin berdampak secara langsung. Ya, mungkin loh ya, saya juga nggak tahu kalau urusan internasional itu. Tapi paling tidak kita cukup optimis saja. Kenapa optimis? Karena beberapa saham-saham blue chip pada perdagangan hari ini tadi cukup menarik ya, terutama big 4 bank besar milik kita, BUMN. Yang pertama adalah BBRI. Kita cek secara teknikal saja ya. Teknikalnya kemarin sempat drop pada hari Kamis ya. Banyak yang melakukan aksi jual setelah kurang lebih jam 10 pagi ada berita Rusia menyerang Ukraina tadi, waktu Indonesia Barat. Nah, tapi ternyata hari Jumat dia rebound ke atas sehingga menyentuh harga tertinggi yang pada bulan Februari pertengahan lalu. Nah, tetapi untuk para trader swing, terutama ini adalah momentum untuk melepas saham BRI. Artinya bukan waktunya kita untuk melakukan aksi beli. Pertama, kalau dilihat dari chart yang di atas, itu sudah nampak bahwa BRI ini sudah berada di pucuknya. Maka kecenderungannya dia akan long short. Itu pertama. Yang kedua, fasenya juga sudah fase ketiga. Karena sudah fase ketiga, maka dimungkinkan untuk kembali ke fase keempat. Baru kemudian dia konsolidasi membentuk fase pertama dalam rumus apa jenenge, siklus harga. Ini BRI ya. Jadi yang mau nyimpen BRI bersabar dulu. Oke. Kita cek lagi BBCA. BBCA juga hampir sama teman-teman. Ini BCA sudah berada di pucuk, sehingga meskipun ada kenaikan, ini trennya masih naik BCA. Tetapi paling tidak kalau buat yang para trader tentu bukan waktunya masuk ya. Kecuali Anda adalah seorang investing, buat disimpan setahun 2 tahun ke depan, it is no problem. BCA pasti akan naik. Yang penting tidak ada perang gitu saja. Oke. Bank Mandiri. Nah ini menarik Bank Mandiri teman-teman. Bank Mandiri juga berada di posisi fase keempat ya. Fase ketiga, dan sudah mulai menuju fase 4. Kita akan menunggu konsolidasi setelah ini, maka dimungkinkan turun. Kalau itu gap boleh jadi akan tertutup. Gap ya? Oh bukan. Sepertinya bukan gap, karena itu harga tertutup langsung di hari kemarin ya. Itu pertama. Yang kedua, dari MACD juga menunjukkan bahwa seller ini lebih banyak daripada buyer di Bank Mandiri. Satu lagi, Bank BTN. Bank BTN juga kondisinya hampir sama, dia sudah berada di pucuk, sehingga tidak bijak kalau kita ingin sebagai seorang trader swing untuk masuk, meskipun kita masih bisa berspekulasi karena dia mendekati MA 100-nya. Nah, MA 100-nya di situ mantul-mantul setelah menyentuh harga MA 100, kemudian dia naik ke atas lagi. Cuman di MACD mengkonfirmasi bahwa buyer sudah mulai habis. Ini adalah waktunya taking profit, teman-teman. Itu saja ya. Jadi kita belajar bersama-sama siklus-siklus sahamnya, mulai siklus 1, 2, 3, dan 4. Siklus 1 konsolidasi, kalau sudah break
high-nya berarti sudah masuk ke level 2 atau siklus kedua. Siklus kedua nonton ke tertinggi itu dan dia mantul koreksi ke bawah, itu berarti sudah masuk ke siklus ketiga dan berpotensi untuk longsor meskipun ada kenaikan. So bijaklah untuk berinvestasi, kecuali Anda adalah seorang day trader, maka open sama dengan low kita bisa berlatih bersama-sama. Itu saja, mungkin beberapa saat ke depan akan coba kita bikin video tentang saham mana saja yang kemungkinan akan sering open sama dengan low pada bulan Maret ya. Bulan Selo ya. Saban. Iya, sebelum Ramadan teman-teman. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.